Aku harus meninggalkan kebahagiaan yang baru saja dimulai. Galaksi. Seperti yang Gala bilang, dia sebelum pergi menjauh dari kota ini dan semua orang yang ia kenali, ia akan mengungkapkan semuanya. Buat apa ditutup-tutupi? Karena semuanya sudah berakhir. Keinginan Gala sudah hancur sekarang ini. Ia ingin tidak ada yang tersisa satu rahasia pun dalam hidupnya, terutama di kota ini. Karena itulah ia akan mengungkapkannya. Lagi pula, ia tidak akan pernah kembali. Gala sangat percaya diri sekali. Hatinya memang mengatakan tidak akan pernah kembali ke kota yang selama ini menjadi saksi kehidupannya. Tapi jika Allah yang menentukan kehidupannya ini, pasti dia akan kembali lagi. Karena rumahnya berada di kota ini, bukan kota atau negara lain. Dan sekarang lihatlah, Gala berada di perusahaan Zack, yaitu ayah yang selama ini telah membuangnya dan tidak menerima kehadirannya setelah ibunya sendiri. Maaf, Anda tidak bisa masuk ke perusahaan ini, anak muda. Tahan satu penjaga yang menjaga pintu masuk. Gala mundur selangkah, lalu menatap datar pria bertubuh kekar, berpakaian serba hitam yang ada di hadapannya. Tidak ada ketakutan dalam wajahnya pada pria ini. Dia malah menatapnya dengan berani. Ada hak apa lo halangi jalan gue? Sinisnya. Ia adalah keturunan Zack, berarti perusahaan ini juga miliknya. Hanya karyawan saja yang boleh masuk, itu pun kalau mereka mempunyai kartu karyawan. Gue anak dari pemilik perusahaan ini, ungkapnya. Dan lo gak berhak untuk halangi gue. Apa? Dia tertawa karena candaan anak muda di depannya ini. Terlampau kesal karena pria di hadapannya ini meremehkannya, Gala memukul tengkuk lehernya hingga dia jatuh pingsan. Dilihat dengan teliti pun, Gala memiliki wajah sedikit sama dengan Zack. Dan penjaga itu tidak menyadari akan hal itu, karena dia hanya menatap mata hitam Gala saja. Para penjaga yang lain yang melihat teman rekan kerja mereka pun segera mengepung Gala. Tapi Gala yang ahli dalam bertarung dengan mudah melumpuhkan mereka. Kalian bukan lawan bagi gue, gumamnya. Lihatlah, 5 penjaga sudah tidak sadarkan diri dengan penuh luka lebam. Beberapa karyawan pun terkejut. Mereka akan menghubungi polisi, tapi Gala menahannya. Jika kalian menghubungi polisi, gue pastikan kalian semua akan dipecat. Pemilik sekaligus bos di perusahaan tempat kalian bekerja adalah ayah gue. Gue tekankan sekali lagi. Gue Galaksi adalah anak dari Zack dan Shanum. Semua karyawan terkejut dan tidak tahu harus bereaksi seperti apa selain tidak percaya. Zack sudah memiliki seorang istri, tapi istrinya itu mandul. Terus siapa Shanum? Apakah Zack pernah berhubungan satu malam dengan wanita itu dan berakhir anak muda ini hasil dari satu malam mereka? Dan setelah mereka melihat wajah pemuda itu, ada kemiripan dengan bos mereka, seperti Zack kedua yang lebih muda dari yang sekarang. Galaksi tidak peduli pada pemikiran dari semua orang yang mulai membisikkan tentangnya. Dia dengan santai duduk di kursi tempat penunggu. Tangannya dia tangkupkan lalu tatapannya mengitari sekitar. Loh, Gala menunjuk satu pria yang baru saja sampai. Ia pernah melihat pria itu yang selalu bersama ayahnya. Ia ingat, dia adalah ajudan ayahnya, sekaligus asisten pribadi ayahnya. Panggilkan Zack sekarang.
Patuhi perintah gue. Lo atau kalian semua akan bernasib sama dengan kelima orang itu. Oh ya, nama gue Galaksi. Bilang sama bos lo, anak yang selama 18 tahun tak dia inginkan itu kembali. Baik, patuh sang ajudan. Ajudan itu pergi dengan langkah terburu-buru. Sampai akhirnya ia naik ke lantai 3, di mana di sana ada bosnya yang sedang sibuk bekerja. Dia mengusap keringat di dahinya, lalu akhirnya mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tuan Zack, bisa saya masuk? Masuklah, Charles. Zack membuka pintu ruang kerja bosnya, lalu mulai mendekat. Ada apa? Tanya Zack yang tengah fokus menatap layar komputer. Tuan Zack, ada anak muda yang sedang mencari Anda. Lapor sang ajudan menunduk hormat pada pria parubaya yang sedang duduk di kursi. Zack, pria dengan tatapan tajam itu menatap sang ajudan. Kamu tidak lihat, saya sedang sibuk. Kenapa ada anak muda yang mencari saya di saat seperti ini? Tapi tunggu, siapa namanya? Galaksi. Itu nama yang anak muda itu katakan. Dia sekarang ada di bawah menunggu Anda. Di mana para penjaga? Kenapa bisa-bisanya dia menerobos masuk ke perusahaan saya? Kesal Zack menggebrak meja di hadapannya. Maaf tuan, para penjaga telah dilumpuhkan oleh anak muda itu. Zack sedikit bereaksi. Suruh anak muda itu datang ke hadapan saya. Maaf tuan, tapi anak muda itu ingin Anda datang menemuinya. Katanya dia mengaku dia adalah... Ajudan itu terlihat ragu sampai akhirnya melanjutkan perkataannya. Anak Anda. Brak! Zack menggebrak meja yang terbuat dari kaca itu hingga retak untuk yang kedua kalinya. Siapa? Desisnya. Siapa yang berani-beraninya mengaku dia anak saya? Saya juga tidak tahu, tapi wajahnya memang mirip dengan Tuan saat Tuan masih muda. Jangan lupakan Charles, asisten pribadi Zack yang telah bekerja 20 tahun. Zack berdiri, lalu segera Charles memakaikan kemeja hitam di tubuhnya. Di mana dia sekarang? Mari Tuan, saya antarkan. Mereka berdua pergi dengan Zack yang penuh kepanikan serta kemarahan dalam hatinya. Siapa anak muda itu? Kenapa dia bisa mengatakan jika dia adalah anaknya? Kekhawatirannya semakin menjadi-jadi karena asisten pribadinya mengatakan wajahnya itu mirip dengannya. Tuan, kenapa Anda berjalan ke kiri? Anak muda itu ada di bawah. Bawa anak itu sekarang ke atas rooftop. Jika Zack pergi ke bawah dan anak muda itu melakukan kekacauan, semua karyawannya akan mulai bergosip. Ia paling benci nama baiknya tercoreng, apalagi sampai ke perusahaannya. Ayahnya sudah mewariskan perusahaannya karena perjuangannya dan itu jelas tidaklah mudah. Tapi Tuan, anak itu akan pada pendiriannya. Anda harus pergi ke bawah. Zack menggeram kesal sampai akhirnya dia berjalan mengikuti asistennya itu untuk pergi ke lantai bawah. Suara tepuk tangan terdengar saat Zack dan Charles datang ke lantai bawah. Semua karyawannya berkumpul dan mereka pasti ingin mengetahui siapa laki-laki muda yang tidak mengenal takut dan malah santai duduk di kursi dengan satu kaki yang terangkat ke atas. Kedua mata Zack melebar saat matanya menatap wajah yang sama seperti dirinya saat masih muda. Hanya orang bodoh yang tidak mengetahui mereka adalah anak dan ayah. Jelas darah dari Zack mengalir dalam diri Gala. Lihatlah,
Saat ayah dan anak saling bersitatap, semua orang yang melihat Zack pun seperti melihat duplikat dirinya saat ia masih muda. Gue adalah anak dari keturunan Zack dan wanita yang pernah menjadi teman partner ranjangnya dulu. Jikapun kalian tidak percaya, tidak apa-apa. Gue hanya ingin mengatakan kejujuran saja. Sikap Gala sangatlah santai. Padahal dia yang dulu bersikeras agar tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa ia keturunan bajingan seperti Zack. Terutama keluarga Aileen. Karena Saka dan anak sulungnya itu sangat membenci Zack, terutama ibunya, Aluna Zerafia Shanum. Cekrek, suara kamera terdengar membuat Zack berteriak dengan marah. Jangan ada yang berani mengambil foto saya dengan pembohong ini. Namun seolah tuli, mereka malah semakin merekam bosnya itu dengan anak yang baru sekarang ini terungkap jika dia adalah anak dari bos mereka. Ini akan menjadi berita terbesar di kota ini jika mereka mengunggahnya di internet. Bahkan salah satu karyawan Zack, dia adalah seorang selebgram yang view Instagramnya sudah sampai 5 juta pengikut, tengah melakukan siaran langsung sekarang ini. Gue gak asal dalam berbicara. Gue benar, anak pria bajingan seperti lo yang dulunya pernah lo bunuh. Tapi sayangnya gue selamat. Lo kira gue mati semudah itu, hah? Enggak. Gue diselamatkan oleh ibu panti dan langsung dibawa ke rumah sakit setelah lo membiarkan gue hampir kehabisan nafas. Gila, ayah gue ini lebih monster daripada gue yang sebagai anaknya. Anak yang dilahirkan tanpa keinginan dibunuh saat dilahirkan, tapi bayi itu tidak bisa mati karena belum waktunya. Dan atas keajaiban dari Allah, bayi itu selamat, walaupun 3 tahun anak itu tidak bisa bersuara karena pita suaranya rusak. Dan akhirnya bisa bersuara normal kembali. Ungkapan dari Gala membuat mereka semakin terkejut. Sedangkan sang pelaku yang membuat kekacauan ini terjadi dengan santai menatap Zack yang kini tengah dikuasai oleh amarah padanya. Gue masih hidup sampai sekarang ini. Gue keturunan lo, Pak Zack. Jika lo ngira gue datang ke sini ingin meminta hak gue sebagai anak, itu tidak akan terjadi. Gue ke sini karena agar semua orang mengetahui betapa busuknya lo. Gala berdiri lalu menepuk jas ayahnya ini sambil menyeringai. Tenang aja, ini kali pertama dan terakhir kita bertemu. Pasti sekarang keluarga Aileen sudah melihat live dirinya dan ayahnya ini. Gala tidak peduli jika ini semua terungkap dan Saka pastinya tidak akan pernah merestuinya dengan Aileen. Karena itulah, ia berani mengungkapkan identitasnya ini, yang sebagai anak dari keluarga yang pernah menghancurkan keluarga Saka dan Hera. Jangan terlarut dalam keterpurukan. Kamu harus maju supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Setelah pernikahan Kalandra dan Fatima dilaksanakan, mereka berdua pergi ke rumah Fatima. Kalandra untuk sementara waktu akan tinggal di rumah perempuan yang sudah menjadi istrinya itu. Ini seperti mimpi rasanya, dan sepertinya ia tidak bisa bersikap cuek ataupun dingin pada Fatima lagi, karena sekarang mereka sudah sah secara hukum dan agama. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Setelah melakukan sholat isya dan sholat sunnah 2 rakaat, kedua pasangan pengantin itu duduk di atas ranjang. Fatima menunduk menatap lantai karena ini pertama kalinya di kamarnya ia bersama dengan seorang pria selain ayahnya, dan orang itu adalah suaminya. Fatim, panggil Kalandra dengan lembut. Iya, Mas.
Kalandra memberanikan diri membuka cadar yang selama ini menutupi wajah cantiknya itu. Walaupun ia sudah melihat wajah Fatimah saat acara lamaran, tapi tetap saja ia selalu terpana melihat kecantikannya ini. Hidung mereka saling bersentuhan. Nafas mereka saling terasa. Sedikit lagi Kalandra akan mencium bibir istrinya ini. Tapi Fatimah segera menutup mulut suaminya. Aku mau membersihkan diri terlebih dahulu, Mas. Dengan kegugupan luar biasa, Fatimah berdiri lalu pergi ke kamar mandi. Hari ini akan menjadi malam pertamanya. Dan Fatimah akan melakukannya dengan pria yang sudah menikahinya. Kalandra terkekeh kecil. Bisa-bisanya nafsunya tidak bisa ia kendalikan. Padahal sebelumnya tuh bisa. Mungkin karena Fatimah sudah menjadi istrinya. Kalandra merebahkan tubuhnya di atas ranjang, lalu menatap langit-langit kamar. Dia tidak sabar melakukannya bersama Fatimah. Ini pertama kalinya ia akan berhubungan suami istri, jadi semoga saja ia dapat membuat istrinya puas. Untung aja sebelum ia dibawa pergi ke rumah Fatimah, ayahnya memberikan wejangan. Ia jangan malu karena Fatimah adalah istrinya. Sekarang ia sudah menjadi pemimpin dalam rumah tangganya yang baru saja dimulai bersama istrinya ini. Jadi, ia akan membuat istrinya bahagia dan rasa kesedihan tidak akan menimpa istrinya. Itu janjinya. 10 menit Kalandra menunggu sampai akhirnya seorang perempuan yang memakai baju ligeri berwarna merah dengan malu-malu mulai mendekatinya. Terkejut, ya, Kalandra tidak menyangka Fatimah ternyata sudah mempersiapkan semuanya. Kata ayahnya, perempuan itu suka malu-malu seperti bundanya. Dan itu benar terjadi ternyata. Tapi walaupun malu, Fatimah bisa menutupinya. Walaupun dia malu, tapi dia berani memakai baju kekurangan bahan ini. Mas, aku ikhlas menyerahkan kesucianku yang selama ini aku jaga untukmu suamiku. Suara Fatimah yang sangat lembut membuat kedua mata Kalandra terpejam. Sesaat sampai akhirnya dia menyuruh istrinya untuk duduk di atas pahanya. Kalandra mengecup pundak polos Fatimah. Memangnya kamu siap sayang? Jantung Fatimah berdegup kencang. Ini pertama kalinya Kalandra memanggilnya dengan sebutan sayang. Apalagi sekarang tangan kekarnya itu sudah bergerak kemana-mana. Iya mas, aku siap. Sentuh aku malam ini juga. Kalandra tersenyum, lalu merebahkan tubuh istrinya di atas ranjang yang dipenuhi dengan bunga mawar yang berserakan. Dia membawakan doa sebelum melakukan hubungan suami istri. Setelah itu mereka berdua melakukannya. Setelah saling memuaskan satu sama lain, Kalandra mengambil ponsel di atas nakas yang sejak tadi berdering. Dia mengecup kening Fatimah yang sangat terganggu. Sampai akhirnya Kalandra bangkit dari atas kasur lalu mengenakan pakaiannya. Halo, ada apa Gibran? Tanyanya pada ajudannya itu. Tidak biasanya Gibran menelpon di saat jam seperti ini. Maaf sebelumnya karena saya mengganggu waktu berharga Tuan Kalandra. Saya mendapatkan berita yang mampu membuat Anda terkejut, Tuan. Katakan, ujarnya sambil menatap istrinya yang tertidur dengan wajah penuh kelelahan karena beberapa menit lalu sempat melayaninya. Ternyata anak dari Zack dan Aluna Zerafia Shanum tidak mati, Tuan. Saya melihat berita hari ini dan seorang laki-laki yang sangat Anda kenali adalah anak dari mereka berdua. Jantung Kalandra berdetak dengan kencang. Dia segera melihat berita yang hari ini ramai diperbincangkan. Setelah melihat dan membaca dengan teliti, ternyata laki-laki yang pernah menjadi anak didiknya lah anak dari Shanum dan Zack.
Mereka adalah iblis yang sangat ia benci. Siapapun keturunannya akan ia benci seumur hidupnya, termasuk Galas sekalipun. Bagaimana dengan keluarga saya? Tunggu, ayah? Apa ayah baik-baik aja? Maaf tuan, saya belum mengetahui keadaan keluarga Anda, termasuk ayah Anda. Rahang Kalandra mengeras, dadanya seolah dihantam batu besar. Rasanya sangat sesak saat ingatan masa lalunya kembali muncul tanpa bisa ia cegah. Ia sendiri yang menjadi saksi bagaimana kedua iblis itu menghancurkan kehidupan ayah serta bundanya. Apalagi kaki ayahnya harus terpaksa dipotong karena ulah dari Zack. Sial, umpatnya mematikan sambungan telepon, lalu dia berlari ke lemari untuk mengambil baju dan memakainya. Mas, apa yang terjadi? Fatima tiba-tiba terbangun. Dia menutupi tubuh polosnya dengan selimut tebal dan menatap suaminya yang terlihat panik. Sayang, kamu tunggu di sini ya. Mas ada keperluan mendesak yang harus Mas selesaikan. Jelaskan apa yang terjadi. Fatima mencoba bangkit tapi dia terjatuh karena bagian intimnya masih sakit dan kedua kakinya pun lemas. Kalandra yang melihat pun segera menggendong istrinya dan meletakkannya kembali di atas kasur. Jangan pergi kemana-mana, kamu tidur aja, oke? Mas ada keperluan mendesak. Nanti setelah Mas kembali, Mas akan menceritakan semuanya padamu sayang. Walaupun Fatima sedih karena ditinggalkan secara tiba-tiba oleh suaminya ini, dia mengangguk. Sepertinya memang sangat mendesak. Dan itu pastinya berhubungan dengan keluarganya. Kalandra memberikan kecupan singkat di kening serta hidung istrinya. Maafkan Mas karena meninggalkanmu sayang. Tidak apa Mas, pergilah. Kalandra mengangguk lalu pergi meninggalkan Fatima sendirian di kamar yang beberapa menit lalu menjadi saksi. Mereka saling memiliki satu sama lain. Aku harap semuanya akan baik-baik aja. Gumam Fatimah lalu mencoba memejamkan kedua matanya kembali. Tubuhnya benar-benar sangat lemas dan kesakitan. Ia perlu istirahat malam ini. Seperti biasa, keluarga Aileen ketika hari Sabtu memiliki waktu bersama. Dan waktu mereka dihabiskan dengan mengobrol di ruangan televisi. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tapi mereka secara tidak sadar larut dalam kebahagiaan keluarga. Awalnya mereka tertawa karena candaan dari Alan. Namun tawa mereka berhenti saat Alex membuka ponselnya. Awalnya dia hanya men-scroll saja, tapi kemudian dia terkejut saat melihat berita hari ini di ponselnya. Ada apa Alex? Tanya Saka ikut menatap ponsel anaknya itu. Semua orang seketika melihat ponsel Alex yang tengah menyiarkan berita. Terlihat seseorang yang bagaimana mungkin mereka tidak kenal. Itu Galaksi. Kenapa dia bisa ada di sana? Itulah yang dipikirkan mereka. Terutama Aileen yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat pembawa acara menjelaskan jika Galaksi adalah putra dari seorang Zack. Disiarkan siaran live diunggah seorang selebgram yang baru 1 jam lalu sudah ratusan juta yang menonton. Rekaman ini viral di negara ini dan sebagian ada yang percaya dan sebagiannya lagi tidak. Saka yang sejak tadi melihat pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Anak didik yang pernah belajar mengaji bersamanya adalah anak dari orang yang pernah hampir merenggut kebahagiaannya. Mas, kamu baik-baik aja kan? Hera menggenggam tangan suaminya dengan erat. Terlihat jelas di raut wajahnya menunjukkan kemarahan. Sayang, kenapa bisa? Dia... Untuk berbicara pun Saka tidak bisa karena kemarahannya tiba-tiba muncul. Brak! Dia menggebrak meja dengan sangat keras hingga anak-anaknya terlonjak kaget. Mas, tenangkan emosimu di hadapan anak-anak, perintah Hera.
Dia menatap keempat anaknya yang terkejut karena ini pertama kalinya mereka melihat kemarahan dari ayahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aileen berniat untuk mendekati ayahnya, tapi bundanya menyuruhnya untuk tetap diam pada posisinya. Bajingan, kenapa dia masih hidup? Kenapa harus anak itu yang menjadi anak dari kedua iblis itu, ha? Kenapa? Saka kembali memukul meja hingga sekarang tangannya mengeluarkan darah. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya ini karena ingatan masa lalunya kembali muncul. Sakitnya saat ia hampir kehilangan kebahagiaannya dari Zack dan Shanum yang mencoba untuk memisahkannya dengan istrinya. Setelah kebahagiaan itu datang, istrinya malah membawa putra yang Zack dan Shanum lahirkan dan berakhir istrinya dalam bahaya. Setelah itu, ia terpaksa membantu anak tak berdosa yang baru saja lahir untuk ia bawa pergi sejauh mungkin. Walaupun pada akhirnya anak itu harus kembali pada Zack. Ia sendiri yang melihat Zack membunuh anak itu di depan matanya sendiri. Dan itu kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan. Dan sekarang, kenapa anak Zack dan Shanum masih hidup? Dan kenapa harus Galaksi? Padahal dia sejak awal sudah berbuat baik padanya dan mendidiknya serta mengajarkan tentang Islam. Ia menyesal karena berbuat baik pada keturunan yang pernah merenggut kebahagiaannya. Kalian berempat segera masuk ke kamar kalian masing-masing. Ayah kalian biar bunda yang urus. Tapi bun, bawa adik-adik kamu, Carly. Carlista mengangguk lalu membawa ketiga adiknya untuk pergi ke kamar. Hera segera membawa suaminya ke kamar mereka. Tatapan suaminya sangat tajam. Jelas, temperamennya kembali muncul. Kenapa dia bisa hidup? Saya dengan jelas melihat kematian anak itu di depan mata saya. Anak itu memang sudah mati, Mas, ucap Hera percaya pada suaminya. Tapi kenapa dia bisa hidup? Dan kenapa harus Galaksi, anak dari dua iblis itu? Hera meringis kesakitan saat pundaknya diremas dengan sangat kuat oleh suaminya. Karena Shanum melahirkan dua anak kembar. Dua anaknya aku bawa pergi karena Shanum saat itu ingin membunuh keduanya. Aku membawa dua anak itu pergi. Namun saat Zack mengejar, aku terpaksa meletakkan satu bayinya di tong sampah. Setelah itu aku berlari dengan membawa satu anak saja. Setelah itu kamu datang menyelamatkannya. Aku tidak ingat apa-apa saat itu, karena aku jatuh tak sadarkan diri saat kamu datang. Saka tidak bisa menyembunyikan wajah penuh keterkejutannya. Kenapa? Desisnya. Kenapa kamu menyembunyikan kebenaran ini dari Mas, ha? Karena aku takut Mas mencarinya dan mencoba untuk membuat nasib anak itu menderita. Hera sangat tahu sifat suaminya. Jika suaminya sudah membenci Shanum ataupun Zack, maka keturunannya pun akan dia benci. Sialan kau, Hera. Kedua mata Hera melotot. Bisa-bisanya suaminya mengumpatinya. Plak. Pergi sekarang dari kamarku, Mas, usirnya. Ini kamar saya, Hera. Kamar kita, koreksi Hera menatap penuh permusuhan pada suaminya. Saka mengusap wajahnya dengan kasar, lalu berlutut. Iya, saya salah. Maafkan Mas sayang. Bersambung.